Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasi minal dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'd, fa ya ma'syarul hadirin, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Wa qad qala man amsakalan amaliyati amsa maghfuralah. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apapun yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, dan berusaha sebisa kita menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita semuanya, dengan bekal takwa ini Allah akan mengumpulkan kita suatu saat nanti bersama-sama orang-orang yang muttaqin dengan sebutan sayangnya Allah, ya ayyuhal muttaqun, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berkah ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema dari khotib saya, adalah kemuliaan bekerja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja adalah merupakan suatu ibadah yang sangat mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah tidak hanya sholat saja di masjid, tidak hanya puasa, tidak hanya umroh haji saja, namun bekerja ini adalah suatu ibadah yang juga sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membagi waktu-waktu ini untuk hambanya. Tidak ada waktu yang sia-sia apabila kita pandai mengatur waktu itu. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Bahasa kita adalah Allah menjadikan malam sebagai pakaian kita untuk istirahat kita. Lalu di siang harinya, ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka saatnya lah kita bangkit untuk bekerja. Dari ayat ini, ayyuhal hadirun rahimakumullah, betapa Allah sudah membagi waktu-waktu untuk kita semuanya. Mana saatnya waktu untuk beribadah, mana saatnya waktu untuk bekerja. Karena Allah menjadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat dan tidur, dan siangnya untuk bekerja. Maka hal ini semuanya sudah dibagi oleh Allah. Tentunya ayyuhal hadirun rahimakumullah, orang yang pandai membagi waktu, maka orang ini adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia dan mulia di akhiratnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, tidak cukup kita hanya sholat saja, puasa saja, haji umroh saja. Maka
pekerjaan kita setiap saat, mulai pagi sampai pulang sore hari, ini ternyata ayol hadirun rahimakumullah, nilai ibadahnya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya, maka sampai-sampai ada dalam suatu al-hadis dikatakan, man amsa kalan amaliyadai amsa maghfuran lahu. Bahasa kita adalah, barang siapa yang sore harinya lelah bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat lelah itulah sore hari, maka Allah telah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, hadis ini sangat berat bobotnya. Pekerjaan kita ini ternyata ayyuhal hadirun rahimakumullah dihargai oleh Allah di sore harinya. Ketika lelah telah mendera pada tubuh kita, maka disitulah Allah akan memberi ampunan kepada kita. Maka betapa mulianya orang-orang yang bekerja. Sebagaimana seorang yang beriman, orang Islam ini dituntut oleh ayat ini untuk tidak malas bekerja. Karena orang Islam pada hakikatnya ayyuhal hadirun rahimakumullah adalah orang-orang yang semangat untuk bekerja. Kalau orang ini semangat untuk bekerja, maka orang Islam sebetulnya layak untuk menjadi orang-orang yang kaya. Karena orang Islam adalah orang yang benar-benar semangat untuk bekerja, dan pekerjaan ini adalah ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pekerjaan kita mulai pagi sampai sore hari. Maka ketika lelah mendera kita, keringat bercucuran dari tubuh kita, maka saat itu Allah sudah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Begitu besarnya, luar biasa. Maka yang dikatakan ibadah tidak hanya di masjid sholat saja, tidak, membaca Al-Quran saja, tidak, tetapi pekerjaan kita juga jauh lebih mulia dari semuanya. Maka orang yang beriman sebagai orang yang Islam adalah orang yang senantiasa semangat untuk bekerja, bahkan di pagi harinya, maka siap untuk bekerja. Maka pekerjaan kita karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghidupi keluarga kita, maka pekerjaan kita ini adalah nilainya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu al-hadis lain dikatakan, inna Musa sallallahu alaihi wasallam ajra nafsahu samani sinina aw asran ala infati farjihi wa ta'ami batni. Bahasa yang paling mudah kita pahami, Nabi Musa alaihissalam ini adalah pernah bekerja sebagai seorang buruh, sebagai seorang tukang kuli kasar. Ini Nabi Musa ayyuhal hadirun, seorang nabinya Allah, ini pernah bekerja seorang menjadi buruh, menjadi pekerja keras. Apalagi kita yang bukan nabi, kita yang bukan apa-apa, maka sangat tidak pantas kalau kita ini malas-malasan di rumah, hanya beribadah saja di masjid, puasa saja, nggak pulang-pulang dari masjid. Maka ini suatu hal yang sangat keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah memarahi ada suatu sahabat yang pekerjaannya di masjid saja, sholat saja, wiridan saja. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, wahai pulang, kemarilah. Kenapa ya Rasul? Kenapa kau setiap dari pagi sampai sore kau di masjid saja? Apakah kau tidak sholat? Apakah kau tidak bekerja? Apa yang dikatakan pula? Aku kepingin beribadah dengan khusyuk terus menerus. Rasulullah mengatakan, bukan seperti itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau ingin dicintai oleh Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah membagi waktu-waktunya. Jika waktunya engkau beribadah, ibadahlah sebusuk mungkin, tetapi ada waktu-waktu untuk bekerja. Maka bekerjalah, ketika pekerjaanmu itu akan dihargai oleh Allah, ampunan Allah yang begitu besar. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, selayaknya tidaklah kita menjadi orang-orang yang malas-malasan untuk bekerja. Maka dengan malas-malasan bekerja, maka
bukanlah orang-orang yang Islam yang sebenarnya, bukanlah orang-orang yang beriman sebenarnya. Maka orang iman yang sebenarnya adalah orang-orang yang senantiasa giat bekerja, semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka Allah telah menyiapkan di sore harinya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hadirin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya selesai sholat subuh. Wahai saudara-saudaraku, mari kita nanti bersama-sama berperang di medan peperangan, jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Maka di pagi harinya semuanya sahabat kumpul semuanya. Kumpul untuk apa? Untuk berangkat menuju medan peperangan. Tetapi ayo hadirin rahimakumullah, selesainya berperang di sore harinya semua sahabat berkumpul semuanya. Maka tidak ada sahabat yang tidak mengikuti berperang, semuanya berkumpul. Akhirnya ada seorang sahabat Rasulullah, badannya hitam, tubuhnya lusuh sekali, berlari-larian jauh menghampiri Rasulullah. Kata beliau sambil memanggil Rasul, ya Rasul, ya Rasul, saya mohon maaf ya Rasul, saya tidak bisa mengikuti peperangan di medan peperangan ya Rasul. Loh, engkau siapa ini? Sepertinya aku pernah melihat engkau, kata Rasulullah. Ya Rasul, saya ini adalah Sa'ad bin Qadri ya Rasul, saya adalah sahabatmu juga ya Rasul. Oh Sa'ad bin Qadri, kenapa engkau tidak ikut perang bersama dengan teman-temanmu yang lain? Di saat teman-temanmu yang lain pergi ke medan peperangan, kenapa engkau tidak ikut? Kata Sa'ad bin Qadri mengatakan, wahai Rasul, kalau aku mengikuti peperang ya Rasul, maka anak istriku kelaparan. Sudah beberapa hari anak dan istriku ini kekurangan makanan ya Rasul. Kalau hari itu saya ingin berperang denganmu ya Rasul, maka anak dan istriku akan kelaparan ya Rasul. Oleh karena itulah ya Rasul, aku tidak bisa mengikuti perang bersama dengan sahabat-sahabat atas perintah engkau ya Rasul. Maka kata Rasulullah, melihat saat Al-Qadri dari atas ke bawah, bawah ke atas, diamati tubuhnya lusuh, tubuhnya penuh dengan gemetaran. Begitu melihat tangannya melepuh penuh dengan nanah dan darah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada Sa'ad Al-Qadri, wahai Sa'ad Al-Qadri, apa pekerjaanmu nak? Sa'ad Al-Qadri mengatakan, ya Rasul, saya hanya seorang tukang batu ya Rasul. Batu yang ada di gunung itu aku pecahkan kecil-kecil ya Rasul, dan aku jual kepada orang di sana ya Rasul. Inilah setiap hari pekerjaanku untuk memenuhi kehidupan keluargaku ya Rasul. Maka mendengarkan cerita itu, ayol hadirin rahimahullah, Rasulullah langsung menggapai tangannya Sa'ad Al-Qadri yang melepuh penuh dengan nanah itu. Tangan yang melepuh, yang kotor, hitam, penuh dengan nanah dan darah. Maka dicium Rasulullah SAW. Betapa kagetnya Sa'ad Al-Qadri ketika tangannya dicium oleh Rasulullah. Kata Sa'ad Al-Qadri, ya Rasul, kenapa mau cium tanganku yang kotor ini ya Rasul? Tanganku penuh dengan nanah dan darah ya Rasul. Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad Al-Qadri, tangan yang seperti ini, tangan yang bekerja keras seperti ini, maka tangan ini menjadi saksi suatu saat tangan ini tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ayo hadirin rahimahullah, betapa mulianya pekerja keras. Tanganmu yang kasar, yang penuh dengan darah, nanah, penuh dengan kotoran ini menjadi saksi suatu saat tanganmu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ayo hadirin rahimahullah, dari dua al-hadis dan satu cerita ini, ternyata bekerja keras adalah ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari Allah kita sudah digantikan oleh Allah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menjadikan tubuhmu, pekerjaan kerasmu suatu saat akan menjadi saksi suatu saat tidak akan pernah tersenggol oleh api neraka. Hebatnya orang-orang yang bekerja keras. Maka ayo hadirin rahimahullah, kita sebagai seorang yang muslim, maka kita semangat untuk bekerja,
Saatnya kita bekerja, semangat untuk kerja. Saatnya kita beribadah, semangat untuk beribadah. Inilah ibadah orang-orang yang benar. Inilah orang muslim yang benar. Orang muslim yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasul cinta kepada orang-orang yang senantiasa bekerja keras, memenuhi keluarganya, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hadirin rahimakumullah. Bahkan ada dalam suatu Al-Qadis, ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh sholat kita. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan puasa kita. Ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan haji dan umroh, tetapi hanya bisa ditebus dengan bekerja keras. Dari sini ayol hadur rahimahullah, maka bekerja ini adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semoga ini semuanya bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Sebagai seorang muslim, kita bangkit untuk semangat bekerja, bangkit untuk menghidupi keluarga kita. Maka masa depan anak-anak kita adalah ada di tangan kita semuanya. Keringat kita akan menjadi saksi bahwa suatu saat keringat kita akan menjadi tebusan. Suatu saat Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ayol hadirun rahimakumullah, mari kita jadikan kehidupan kita ini untuk semangat bekerja. Kita pandai untuk membagi waktu. Mana saatnya kita harus bekerja, bekerja. Mana saatnya kita harus beribadah, beribadah. Inilah muslim yang benar. Inilah muslim yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, ayol hadirun rahimahullah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Dunia akan mulia dan insya Allah akhirat akan mulia. Dunia tidak akan pernah kekurangan, dan insya Allah akan dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muslim yang hak, muslim yang benar. Maka siap, semangat, bekerja, dan ampunan Allah telah menanti orang-orang yang semangat untuk bekerja. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk bangkit semangat. Seorang muslim tidak boleh malas, seorang muslim tidak boleh hanya di masjid saja. Ada saatnya kita di masjid dan ada saatnya kita untuk bekerja. Dan pekerjaan kita adalah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyiapkan ampunan, dan Allah sudah menyiapkan tempat surga, dan Allah kita akan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa menjadi motivasi yang indah untuk kita semuanya. Jadi seorang muslim yang semangat, seorang muslim yang senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barru rabbi warham wa anta khairur rahimin.